وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rian, panggil aja Ian. Di sini saya adalah anggota bagian multimedia Masjid Besar Al-Azhar. Di sini adalah saya akan memperkenalkan hasil bagian video kami nanti di akhir video. Kenapa? Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Masjid Besar Al-Azhar. Nah, di sini adalah vlog pertama kami, yaitu di bagian Masjid Besar Al-Azhar, di mana kita pada hari Jumat ini cuaca yang sangat mendukung, tidak hujan dan cuaca yang sangat cerah. Kenapa? Karena cuaca di Jumat ini adalah sangat berbahagia. Mungkin itu saja. Jangan lupa saksikan video kami sebentar lagi. Oke, kita berada di minimarket Al-Azhar, di mana minimarket yang spesial walaupun kecil tapi hasilnya pun sangat menguntungkan. Kenapa? Di sini adalah hasil-hasil yang untuk kita jual untuk kepada jemaah-jemaah yang ingin membeli. Bisa jadi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Mari kita masuk. Baiklah, ini hasil bagian minimarket Masjid Besar Al-Azhar, di mana walaupun sedikit, walaupun banyak juga hasilnya nanti yang akan kita hasilkan kepada jemaah-jemaah Masjid Besar Al-Azhar. Bisa kita cek sendiri. Nah, itu adalah hasil dari video-video kita yang ada di minimarket Al-Azhar. Sebentar lagi kita akan berada di di bagian WC laki-laki maupun WC perempuan. Next video. Oke, kita berada di namanya WC wanita, di mana WC-nya yang sangat bersih karena setiap hari para marbot masjid ini sering membersihkan WC wanita maupun WC laki-laki. Mari kita lihat bagian hasilnya. Ya, yang dimana WC perempuan ibu-ibu ini, jemaah ibu-ibu kan, sangat bersih, sudah sangat rapi, sudah sangat wangi. Karena apa? Untuk kita melaksanakan ibadah, karena WC ini sama tempat wudhu harus sangat bersih dari kotoran, dari najis juga. Karena apa? Biar itu adalah untuk melaksanakan ibadah kita, sholat fardu maupun sholat sunnah maupun fardu ain kifayah. Nah, di sini sudah kita lihat WC-nya sangat rapi, bersih, wangi. Jadi di mana jangan pernah bosan juga kita untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Nanti kita akan berada di WC laki-laki. Kenapa? Sangat besar guys. Mau tahu? Next video. Oke, kita berada di WC-nya sama tempat wudhu laki-laki, di mana yang sangat besar. Ini yang di bagian bawah, ada yang bagian di atas. Mau kita lihat mana satu? Mau atas apa yang bawah? Kita saksikan aja. Kita yang bagian atas saja dulu. Bagian atas ini ya, di mana WC-nya yang sangat bagus. Di mana ada tempat duduk untuk bapak-bapak yang sudah kakinya yang sakit-sakitan maupun yang sudah tua lah. Maksudnya di sini adalah faktor umur yang sudah berlansia, jadi kita adakan tempat duduk yang untuk duduk. Nah, ini yang bagian sebelah kanan pintu masuk, yang ini sebagian bagian kiri pintu masuk tempat duduk, dan WC di mana juga sangat rapi, tempat duduknya juga rapi, wangi. Jadi kita tidak heran kenapa jemaah Masjid Al-Azhar ini sangat menyukai
masjid kita ini. Kita ke bagian bawah. Oke, di sini ya ada sebagian jemaah kita sedang melaksanakan berwudu, di mana airnya sangat jernih, sangat bersih. Wastafelnya juga ada, jadi kita tidak heran kenapa jemaah di sini sangat menyukai. Jadi marilah kita bersama-sama meramaikan Masjid Besar Al-Azhar di sini. WC-nya sangat bersih juga, jadi kita nggak pernah heran. Mungkin itu saja dari saya. Kita nanti akan di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya, kembali lagi bersama Rian di sini. Baiklah, di sini kita akan kedatangan tamu nih, spesial banget ya, yaitu Ketua Masjid Besar Al-Azhar ini. Kenapa saya memanggil beliau? Karena saya ini ingin mencari tahu tentang sejarah-sejarah Masjid Al-Azhar ini, kenapa bisa langsung besar. Tapi setahu saya nih, Masjid Al-Azhar ini dulu, dengar kata warga-warga maupun jemaah-jemaah ini, masjid ini dulunya masih surau yang letaknya ukuran yang masih kecil sekali, katanya begitu. Makanya saya di sini mau memanggil atau sudah menelpon beliau lah begitu, untuk menceritakan sejarah singkatnya Masjid Al-Azhar ini. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan Ketua Masjid Besar Al-Azhar, yaitu Bapak Roni Budi Cahyadi. Mungkin sebentar lagi beliau akan datang, kita saksikan sebentar lagi. Oke, kita kembali lagi. Sudah ada Bapak Roni di sini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, sehat ya? Sehat Om. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Maaf nih mengganggu nih Om, Ya. siang-siang begini kan. Ingin tahu nih Rian nih, dulu Rian ini mendapat kabar masjid ini surau, apa betul? Ya betul. Betul. Berarti itu kisaran tahun 1982, apa betul? Ya, kalau dia gitu. Kurang lebih ya. Berarti itu Pastinya tuh. Pasti kita om nggak tahu juga sih. ya. Rian pun dapat kabar juga dari jemaah-jemaah juga lah kan. Itu tahun 1982, itu dulu belum Al-Azhar namanya Om. Cuman dengarnya gitu, Saya cuman juga baru tahu nih. sama Rian pun gitu, makanya ingin tahu sama Om apa betul apa enggak gitu kan. Nah, kalau dulu namanya apa Surau Al-Azhar ini, saya keserangannya baru tahu sekarang. Oh, baru tahu berarti ya? Ini ya. Nanti kita cari sama-sama dengan boleh. dengan jamaah kan. Iya. Tapi yang setahu saya, ini saya kan memang baru di sini tahun Ya. 2011. 2011. Oke. Jadi 2017 saya kena pindahan dari Pekanbaru kan. Oke. Pindah dari Pekanbaru 2009, sementara saya merantau dulu di Tanjung Ugat. Tanjung Ugat. Nah, Tanjung Ugat jauh nih, Tanjung Ugat itu kan. Iya. Batu dua lah ya. Ya, itu dua. Berarti Namanya Pondok Mertua Indah dulu. Omerto Indah. Nah, Oke. Berarti Om diangkat jadi ketua masjid nih. Ketua DKM tahun berapa? Kalau boleh tahu. tahun 2024, ya 2024 sampai dengan 2020. Oh, berarti baru setahun yang lalu lah Om ya. Oke. Berarti di tahun berapa masjid ini udah besar? Namanya atau masjidnya? Masjidnya dulu, Oh, masjidnya dulu. Masjidnya ini sekitar tahun 98-an kalau nggak salah. 98 ya, berarti udah besar indah gini Om ya berarti ya. Belum. Oh, belum. Itu. Oh, Itu belum. masih zaman Pak Mawi Arifin. Mawi Arifin itu Oke. ini toiletnya dengan tata ini belum ada. Belum Di ada. atas ini. Jadi yang ada hanya masjid besar, masjid induknya aja. Oke. Nah, itu nanti setelah zaman itu masuk Parit Manamta, baru dibangun menara. Bangun menara yang tinggi dengan, Om ya. Menara dengan pagar, itu bantuan dari yang punya wakaf tanah, yang mewakafkannya itu minta ke Bapak Gubernur HM Wangsani kan waktu itu. Jadi beliau minta ada pembangunan menara dengan pagar.
Nah, terus terhenti selesai, barulah teman Pak Asep, Pak Asep ya. Ya, nah, oke, Pak Asep. teman Pak Asep ketua Ahmad Tarikuddin, Oke. itu baru kita bangun, kita rombak ini masjidnya jadi seperti ini sekarang. Lebih besar lagi Om ya. Lebih besar lagi, alhamdulillah. Kita punya sekretariat, kita punya toiletnya yang lebih bersih, Lebih bersih, besar lagi ya. besar, ya kan. Nah, ruangan masjidnya juga Full AC lah ya jatuhnya ya. full AC semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya hanya meneruskan saja Meneruskan dari Pak Asep. dari Pak Asep. Apa keinginan dari jemaah juga saya hanya meneruskan aja. Cuma kita membuat programnya saja. Oke. Nah ini mau tahu nih Rian nih Om. Waktu dulu kan minimart ini kan belum ada. Itu sejak kapan Om? Ini baru berdiri tahun 2025 ini di bulan 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu berarti sekitar di bulan Juli ya. September lah. Oh ya antara Juli Agustus lah ya berarti ya. Oke. Berarti itu kan sebelum minimart tuh berarti masih tanah kosong? Enggak, itu gudang dulu. Oh gudang, baru dijadiin minimart ya. Kenapa saya berpikir itu minimart? Memang tujuan kita kan sekalian namanya Dewan Kemakmuran Masjid ya. Dewan Kemakmuran Masjid ini kita macam mana memakmurkan masjid ini supaya seluruh jamaah yang ada di sekitar kita, termasuk masyarakat di sekitar masjid ini ingin meramaikan, ingin rame-rame datang ke masjid, ingin berkontribusi untuk kemajuan masjid. Termasuk saya nanti pinginnya dengan adik-adik remaja juga seperti Rian itu gimana untuk mau memakmurkan masjid kita ini. Karena tanpa ada adik yang muda, yang tua ini tak ada arti. Iya betul. Ya kan? Betul. Kalau tidak ditanamkan dari diri sendiri dari sekarang. Satu lagi nih Om, bagaimana menurut Om biar jemaah ini bisa ke masjid kita ini? Caranya bagaimana biar menurut pandangan Om biar semakin ramai gitulah? Ya. Apakah ada cara yang lainnya? Apa ada cara dari anak-anak remajanya gitu? Kalau di pandangan Om gimana? Yang pertama dia ada dua batasan usia. Batasan usia ini kalau yang anak-anak mudanya kita punya programnya yang gimana? Dengan orang tua. Kalau orang tua ini kebanyakan kan dia sudah ingin untuk menikmati hari tua saja, sudah ingin dia beribadah terus, gitu kan? Nah dia orang tua kita ini harus banyak kajian. Betul. Kayak ceramah-ceramah lah ya. Kajian itu akidah, tasawuf, fikih, ya kan, tafsir. Nah itu banyak kajian-kajian seperti itu. Yang kita coba. Yang kedua kalau untuk adik-adik remaja ini, kita harus mencoba buat programnya ini menarik minat mereka nih. Baik itu di bidang mungkin musik. Nah kalau musik di Islam kita ini kan kayak hadroh atau marawis gitu ya. Kita coba. Nah sekalian juga seiring dengan kajian ini yang penyampaian pemberi kajiannya ini Ustadz yang mempunyai bahasa yang mudah dimengerti dengan adik-adik remaja, dengan adik-adik kita sekarang. Kalau zaman sekarang ini zaman Gen Z ya. Iya Gen Z. Gen apa mah udah lewat lah ya sama orang-orang jadi itu mereka coba gimana. Karena yang kita pikirkan ini masjid kita ini berlokasinya kan agak jauh nih dari jalan raya. Iya betul, masuk gang pula lagi kan. Nah, jadi harus ada yang kita timbulkan nih. Apa daya tarik masjid ini hingga membuat mereka tuh tertarik. Tuh. Kalau yang tua-tua kan dengan kajian itu semua kan. Nah, makanya saya berharap ya dengan adik remaja yang sekarang ini yang masih mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan, mensiarkan ide-ide lah ya. Ide-ide mensiarkan kajian-kajian kita ini melalui media sosial. Berarti kita punya sosmednya kan Om? Ada. Oke, jangan lupa ya nanti di bawah ini ada sosial media kita. Jangan lupa di follow. Oke guys, oke. Berarti itu Om ya. Itu yang kita tingkatkan gitu kan. Apa misalnya kajiannya? Saya berharap misalnya ini kan ada 4 kajian, kita ada 4 multimedia ya kita ya. Ya lebih kurang lah. YouTube,
Instagram, Facebook dengan TikTok. Nah, masing-masing itu coba tuh kembangkan. Gimana? Berarti apa visi misi dan Om untuk jadi ketua masjid ini, ketua DKM, sebagai biar masyarakat jemaah itu lebih mencerminkan kita untuk lebih memakmurkan masjid kita ini? Kalau visi saya memakmurkan masjid ini dengan melibatkan adik-adik remaja dan menumbuh kembangkan gemar sholat berjamaah di masjid. Misinya itu untuk membawa gimana menyampaikan dakwah-dakwah kita ini baik secara langsung maupun secara media sosial. Berarti itu aja Om ya? Ya, yang penting ya kita satu lagi menambah ini untuk membuat kenyamanan. Lah. Jadi ada sementara saya berpikir begini loh, orang waktu zaman muda dulu, zaman saya dulu, ya, kan pingin nih banyak yang pergi happy pura-pura. Ya, betul. Sementara di sana dia ada nyaman, AC-nya penuh ruangannya, ya kan? Betul. Nah, mereka tempat berinteraksi banyak, wangi ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita pergi ke hotel. Ya, betul. Di hotel dia datang, kita mau nginap di hotel kan wangi itu semuanya kan. Ya, betul. Nah, tuh kita coba buat di sini, kita buat di masjid kita ini macam mana nyamannya itu ya, kita buat wanginya wangi secara islami ya, nah, dengan bau kasturi ya, nah, terus nyamannya dingin ya. Yang paling penting yang juga ini membuat orang buat nyaman itu apa? Jamaahnya, betul. Terutama jamaah kita sendiri, itu kita harus ramah. Kan dari luar nih, dari luar kita lihat, tapi kita masam banyak betul. Harus sapa menyapa tapi kita saling menyapa. Tanya gimana. Satu lagi untuk itu kita juga buat nih ada program. Jadi bagi yang sambil menunggu masuk dari waktu sholat bisa kopi di minimat kita ada program kan itu kopi dan teh gratis tuh, tanpa bayaran, cuman self service ambil sendiri ya, betul. Karena sesuai dengan selera kalau nggak selera kan beda juga, selera beda-beda, kecuali kita tuangkan mereka yang kasih tahu kan berarti kan beda tuh. Tapi nggak self service-nya nggak sampai nyuci iya juga, jangan sampai lah kan, itu udah beda nanti. Ini juga saya udah dapat ini nih alhamdulillah kita ada ya boleh katakan pujian lah dari beberapa jamaah luar ya, alhamdulillah lah ya. Yang mereka buat tertarik itu adik-adik remajanya agak lebih aktif katanya. Buktinya dengan subuh itu kan ada itu yang layan kan, yang remaja tuh, yang muda-muda tuh. Nah, itu perlu kita tingkatkan lagi. Supaya ketua remaja masjid yang terpilih ya kan lebih aktif. Berarti kita ramaikan sosial media kita, medianya. Supaya dari orang luar mau di Tanjung. Bagi saya sama Bapak Roni, apabila ada salah kata, kita masuk ke sesi penutup di next video. Mungkin itu saja Om ya. Oke, makasih banyak. Terima kasih Om ya. Udah tutup ini? Belum ya? Penutupannya di apa? Oh, tapi udah tutup nih? Udah. Om ada ngasih masukan sedikit? Masukin aja, Rik. Enggak, untuk dimatiin aja. Nanti kan bisa diedit ya? Bisa. Kalau mau itu nanti Rian ada skrip materinya, apa yang mau ditanyakan itu nanti supaya Rian nggak bolak-balik nanya. Ya, boleh. Jadi dia kan terukur gitu kan, tata kemana ada berapa hektar. Itulah kalau podcast ini enaknya dia sambil cerita. Iya betul. Apalagi sama ustad Om. Ini kan wawancara nih jadinya nih kan. Iya betul. Tapi kalau podcast ini misalnya dua orang di sini kan, ada 2 orang, dia sambil diskusi.
mana sih gini namanya podcast kan. Iya, makanya nanti kan kita kan berjalan pelan dulu. Oh Jadi semakin apa kan berkembang baru kita undang ya, Ustadz sambil undang cerita Ustadz, sambil ya. ceramah kan. Jadi dengan salah satunya memberikan kajian ya, habis itu kita buat sarapan paginya atau kita buat teh apanya itu kan. Ya. Ada yang diapakan orang kerja ya tadi Iya. tadi baca Oh, Om Herman. ya Yang Arman. Oh, Om Arman. Typo dikit. Oke udah. Udah Om. Oke, makasih Om. Oke sip, thank you ya, sukses terus ya, mudah-mudahan bisa berkembang nih. Kalau bisa dapat menghasilkan, ambil hasilnya. Insya Allah. Kami Iya, nggak Pak. mandang hasil juga lah. Palingan untuk masjid juga kan. Ya, jadinya kan. ada konsepnya, ada seperti itu. Semoga bisa berkembang terus. Amin. Insya Allah. Oke, inilah waktu setelah sholat Jumat kita dalam keadaan bersih, nyaman, tentram, dan angin bersepoi-sepoi juga. Di sini juga ada pengecatan ya di dalam masjid kita, di luar masjid juga. Pengecatan yang dimana ini untuk dalam keadaan masjid ini sempurna, lebih indah dan lebih rapi lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya untuk para penonton setia kami. Subscribe subscribe lah, pokoknya subscribe kan, dan jangan lupa nanti di komen-komen channel-channel kita yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa ada TikTok kita, ada Instagram kita, ada YouTube kita, ada Facebook kita. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.